Shalom teman-teman, mari kita mulai ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam anaknya, Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kita dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kita semua. Maka dari itu, mari kita pujikan Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan berapa kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
Mari teman-teman kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih telah mengumpulkan kami dalam tempat ini untuk beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga ibadah berjalan dengan lancar dengan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Tuhan yang kurang sempurna, kami kepanjatkan-Mu. Haleluya, amin. Kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan keselamatan kita. Untuk itu, marilah kita pujikan Hatiku Percaya dengan penuh sukacita dan semangat. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Pribadi yang Mengenal Hatiku.
waktu dan tempat Mbak Dina, kami persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, shalom teman-teman. Saat ini bersama-sama kita akan menerima firman Tuhan. Maka sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Engkau memberikan kami kekuatan sehingga dari rumah kami masing-masing kami dapat berjumpa dalam ibadah ini untuk kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir menolong kami, memberkati kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami, menuntun kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan firman Tuhan yang akan kita terima hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7. Ayatnya 54 sampai dengan yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan yang ke-60 yang demikian. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus setuju juga bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, menerima dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih, tema firman Tuhan yang kita renung-renungkan hari ini adalah jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Nah teman-teman, biasanya ini untuk menjadi saksi itu harus apa ya? Nah, untuk menjadi saksi dia harus mengetahui dengan sebenarnya atau melihat sendiri peristiwa yang terjadi. Nah itu biasanya kalau menjadi saksi. Selain itu apa saja? Dia harus punya keberanian. Karena ada juga orang yang tidak punya keberanian, ya enggak mungkin jadi saksi. Kamu kan tadi melihat peristiwa itu. Enggak, aku enggak ngelihat. Bisa saja itu terjadi. Karena dia tidak memiliki keberanian. Nah, syarat menjadi saksi yang satunya lagi adalah selain berani, dia harus jujur, mengatakan yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak dalam kondisi terpaksa atau tertekan. Dan ada satu lagi, dia tegas. Tegas ini nanti gandengan sama jujur itu tadi, bahwa saya tidak mau disuap,
Saya tidak mau melakukan ini karena kepentingan saya sendiri dan sebagainya. Nah, di sini itu biasanya ketika orang menjadi saksi. Nah, di sini juga ada kisah seorang yang bersaksi tentang kebenaran Kristus. Akan tetapi jika kita melihat bacaan di sini di ayat 56, kita melihat suasana yang begitu 54, 55, dan selanjutnya di sini ada peristiwa yang membuat sesuatu menjadi gaduh. Kira-kira apa ya? Peristiwa di situ, ada peristiwa yang begitu terjadi kemarahan yang luar biasa sampai terjadi kepada pembunuhan. Diceritakan di sini bahwa Stefanus, ketika ayat sebelumnya diceritakan bahwa Stefanus ini sedang bisa dibilang beradu argumen kalau anak muda zaman sekarang. Sedang berargumen, kemudian orang-orang kelompok Yahudi ini kalah dengan argumennya Stefanus ketika sedang berbicara, dan kemudian tidak dapat mengalahkan hikmat Stefanus yang penuh dengan roh. Stefanus ini selain dia penuh dengan roh, dia penuh dengan hikmat, dia juga dengan sepenuh hati melakukan pelayanan. Dia melayani orang miskin, melayani kehidupan sehari-hari, hidupnya benar-benar menjadi saksi Kristus. Nah, teman-teman yang terkasih, lalu apa yang membuat Stefanus ini kemudian dihakimi pada waktu itu? Karena ada orang membuat saksi-saksi palsu, menuduh Paulus menghujat nama Allah, menghina bait suci Allah, dan kemudian dibawa kepada sidang Mahkamah Agama. Mahkamah Agama pada waktu itu, ketika dalam persidangan Stefanus ini berbicara panjang lebar dari nabi-nabi sampai dengan kematian Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Ada hal yang membuat mereka sakit hati ketika Stefanus berkata, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mereka sangat tertusuk hatinya ketika mendengar itu. Sesungguhnya Stefanus saat itu sedang bersaksi tentang kebenaran. Apa yang terjadi kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu? Mereka sedang tidak melakukan kebenaran. Mereka yang seharusnya menjadi teladan malah melakukan hal yang buruk. Dengan mudahnya mereka menyuap saksi-saksi palsu. Nah, teman-teman yang terkasih, demikian pula mereka juga tidak melakukan tugas-tugas mereka dengan baik sebagai pemimpin agama Yahudi. Nah, di sini Stefanus mengkritik akan hal itu. Mereka yang menerima hukum Taurat akan tetapi malah tidak mengerjakannya. Nah, di sini tetapi ada yang menarik di sini. Ketika semua dalam posisi geram, marah, tertusuk hatinya, hal yang mengerikan sudah menyambut Stefanus di depan matanya. Tetapi yang menarik di sini, Stefanus tinggal tenang. Stefanus tetap menyatakan kebenaran, menjadi saksi Kristus yang baik. Apa yang dilakukan Stefanus? Dengan tenangnya ia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, ketika mendengar kalimat yang diucapkan oleh Stefanus, sidang di situ semakin gaduh. Mereka menutup telinganya sambil berteriak-teriak. Mereka menganggap Stefanus sedang menghujat Allah. Tetapi apa yang dilakukan? Stefanus tetap tenang ketika mereka berteriak-teriak,
menyerbu Stefanus dan batu yang hendak membunuhnya ada di depan matanya. Akan tetapi ketika ia diserbu, dilempari batu, apa yang Stefanus lakukan? Dia berlutut menyerahkan rohnya kepada Tuhan sembari berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Betapa luar biasanya Stefanus. Dia tetap mempertahankan imannya, menjadi saksi Kristus di tengah penderitaan yang mengancamnya. Bahkan ketika dia sudah mengalami penderitaan, dia tidak pernah mengumpat, menghujat Allah, bahkan tidak bertanya, "Tuhan, Engkau ada di mana?" Akan tetapi Stefanus tetap mempertahankan imannya sampai titik darah penghabisan. Nah, teman-teman yang terkasih, nilai apa yang kita petik dari sini? Menjadi saksi itu tidak gampang. Ada kalanya ketakutan itu mengancam. Wah, nanti kalau saya jadi saksi, saya terancam bahaya dan sebagainya. Nanti kalau saya habis bersaksi, saya dikucilkan bagaimana dan sebagainya. Nah, akan tetapi teman-teman yang terkasih, di sini kita mau belajar yuk dari Stefanus yang tetap mempertahankan kesaksian imannya di tengah penderitaan yang dihadapinya. Stefanus dengan penuh sukacita rela menjalani apapun yang terjadi untuk tetap menjadi saksi Kristus. Dia benar-benar mengerti kebenaran dan dia menyatakan imannya. Dan saat ini semua teman-teman juga mengenal Tuhan Yesus, merasakan cinta kasih-Nya. Mari kita menjadi saksi Kristus. Loh Mbak, aku orang ngerti Gusti Yesus langsung kok piye leh bersaksi coba. Ya secara kasat mata kita tidak dapat bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Tapi satu hal kita dapat mengenal Dia melalui firman-Nya. Kita mengenal kebenaran Tuhan di situ. Kita dapat merasakan sentuhan kasih-Nya lewat segala peristiwa, lewat setiap apapun yang kita jumpai, kita temui, kita rasakan, kita alami. Betapa besar pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Mari persaksikan setiap peristiwa yang kita alami sendiri ini kepada teman-teman kita. Baik di sekolah, ya di sekolah sekarang gak bisa ketemu sama teman-teman. Tapi bisa bersaksi lewat status teman-teman. Teman-teman bisa membuat status yang isinya tidak hanya mengeluh, tapi menceritakan cinta kasih Tuhan. Yang itu juga bisa menguatkan teman-teman yang lain, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Bisa membuat sesuatu yang baik. Sekalipun kita tidak dapat bertatap muka, kita bisa menggunakan gadget kita kok untuk mewartakan cinta kasih Tuhan, ya enggak? Nah, jadi tidak hanya mungkin aku anyel dino iki hanya umpatan atau ya Tuhan Engkau di mana tuh Tuhan kok corona randang rampung atau apapun itu, akan tetapi mari kita menjadi saksi Kristus melalui apapun, baik gadget kita, perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tetap jadi berkat, pertahankan iman teman-teman sampai akhir hidup teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama-sama kita akan menyatukan hati di dalam doa. Saya antarkan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk menjadi saksi Kristus. Ajar kami memiliki keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Memiliki kejujuran dalam hidup ini. Kami belajar seperti Stefanus yang penuh dengan keberanian menjadi saksi-Mu sekalipun banyak tantangan.
Tuhan, kami pun anak muda punya banyak tantangan untuk menjadi saksi-Mu. Terkadang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami membuat kami takut, membuat kami gentar, ataupun kami pun kadang males-malesan Tuhan untuk menceritakan cinta kasih-Mu. Tolong kami, berkati kami anak-anak muda-Mu ini untuk berani bersaksi tentang kasih Kristus kepada banyak orang. Kepada teman-teman kami, kepada setiap orang yang kami jumpai. Berikan kami keberanian, ketegasan, kejujuran, dan tolong kami untuk terus memahami kebenaran-Mu. Bahkan semakin kami dibawa mengenal-Mu, merasakan cinta kasih-Mu dalam keseharian kami, sehingga dapat kami gunakan untuk menjadi kesaksian kami bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, tak lupa berdoa untuk studi kami. Tuhan tolong berkati kami, sekalipun kami belum bisa berkumpul dengan teman-teman di sekolah, kami harus belajar dari rumah kami masing-masing. Tuhan terus menolong kami, berikan kekuatan, mampukan kami untuk dapat mengatasi kebosanan kami dengan hal-hal yang positif. Demikian pula Tuhan, orang tua kami yang harus bekerja untuk kami, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang menolong berkati. Untuk setiap kami juga yang sudah bekerja, yang kuliah, Tuhan yang menolong menyertai kami, terus mampukan kami Tuhan untuk dapat melewati hari-hari kami dengan baik. Demikian pula kondisi bangsa kami, juga seluruh dunia merasakan hal yang sama. Tuhan sendiri yang akan menolong kami, memberikan kami kekuatan menghadapi setiap peristiwa yang terjadi. Berikan kami hikmat-Mu untuk menarik pelajaran dari setiap peristiwa ini. Tapi kami mohon Tuhan, Engkau menolong kami sehingga COVID ini segera selesai dan kami dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Dan ajar kami menjadi pribadi yang baik, lebih baik setelah peristiwa ini. Terima kasih Tuhan. Demikian pula berkati gereja kami, GKJ Wisma Panembah. Tolong kami Tuhan untuk tetap juga menjadi sarana berkat, sarana pemeliharaan. Menolong kami untuk kami juga menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sungguh sangat terberkati. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Kita pujikan KPK 187 Bisungsung Jiwa Raga. Mari teman-teman kita melakukan pengucapan pengakuan iman rasuli dengan tangan kanan berada di dada samping kiri kita. 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Jadikanlah perkataan Kristus sebagai pedoman hidup kita. Terimalah berkat dan lakukanlah kehendak-Nya dalam kehidupan kita untuk terus menjadi saksinya. Tuhan ada di hadapan kita untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisi kita untuk melindungi kita. Tuhan ada di dalam kita untuk menghibur kita. Tuhan ada di atas kita untuk memberkati kita dan perbuatan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jangan lupa berdoa di rumah agar pandemi COVID ini dapat berakhir dan kita dapat berkumpul beribadah di gereja. Dan jangan lupa untuk persembahan ibadah hari ini dikumpulkan di kantor gereja. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.